Halo, selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya dalam laporan khusus mengenai proses pembelajaran hari ini. Dari ruang kelas hingga layar digital, perjalanan belajar yang berlangsung penuh dinamika ini patut kita cermati bersama. Hari ini, topik utama yang menjadi sorotan adalah mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, upaya penegakan nilai demokrasi. Nah, jadi pemirsa, tanpa memakan waktu banyak, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari judul tersebut. Sejarah pers di Indonesia menunjukkan bahwa peran media selalu beradaptasi dan berevolusi seiring dengan dinamika politik dan struktur sosial satu di sekitarnya. Di Eropa Timur dan Asia Selatan, kemunduran serupa juga terjadi, ditandai dengan meningkatnya pengaruh oligarki, media, dan kontrol pemerintah terhadap pemberitaan. Dengan demikian, krisis kepercayaan terhadap media bukanlah isu lokal semata, melainkan tantangan global bagi keberlangsungan jurnalisme profesional di era komputer ini. Nah, jadi kita masuk ke materi pertama, yaitu konsentrasi kepemilikan media dan deteriorasi independensi jurnalisme. Jurnalisme merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan yang bertugas mengontrol jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas publik. Di Indonesia, peran ini semakin penting pasca reformasi tahun 1998, ketika kebebasan pers mulai dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun, kebebasan pers yang dijamin secara normatif tidak serta-merta menjamin independensi jurnalisme. Dalam praktiknya salah satu tantangan utama yang dihadapi jurnalisme Indonesia saat ini adalah konsentrasi kepemilikan media, elit politik, dan ekonomi. Yang kedua, pencegahan pelanggaran kebebasan dalam pers. Terdapat dua hal mendasar yang harus diwujudkan untuk mencegah pelanggaran kebebasan pers, yaitu penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan pemahaman mendalam mengenai undang-undang pers. Penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik adalah fondasi krusial dalam setiap pelaksanaan investigasi berita yang bertanggung jawab. Pemahaman tentang undang-undang pers, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bukan hanya sekedar tameng bagi jurnalisme, melainkan sebuah kompas etis dalam menjalankan investigasi berita. Landasan hukum ini menegaskan bahwa investigasi untuk pemberitaan yang mematuhi kepentingan publik adalah bagian dari hak asasi manusia untuk mencari dan menyampaikan informasi. Nah, kita lanjut ke materi ketiga, yaitu faktor penyebab lemahnya standar etika jurnalistik di era informasi digital. Pengembangan teknologi dan perubahan ekosistem media telah melemahkan standar pemberitaan dalam kasus yang terjadi saat ini. Di sini ada 4 poin yang mungkin saya akan sebutkan, namun tidak saya akan jelaskan. Yang pertama, fenomena clickbait. Yang kedua, disinformasi. Yang ketiga, melemahnya fungsi gatekeeping. Dan yang terakhir, fenomena journalism of immediacy, ketergantungan media terhadap kepentingan investor atau pemilik modal. Jadi posisi pemilik media sama sekali tidak bisa disalahgunakan, sama sekali tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kecenderungan ingin mengatur isi media. Hal tersebut sesuai dengan kajian Schumacher
tahun 1996. Nah, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Melalui pemahaman mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih kritis dalam menerima informasi serta mendukung upaya penegakan nilai demokrasi melalui media yang sehat dan independen, bertanggung jawab, sehingga bisa dalam pemberitaan dan mengancam kualitas demokrasi bisa dimusnahkan. Nah, dari pantauan langsung dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran hari ini tidak hanya menambah wawasan, tapi juga melatih kepekaan, keberanian untuk menyampaikan pendapat. Sebagai catatan akhir tentang berikutnya adalah demikian laporan pembelajaran hari ini. Kembali ke ruang refleksi pribadi, saya merasa pengalaman ini memperkuat kesadaran bahwa belajar bukan hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga melatih kepekaan, keberanian, dan kekuatan saya. Saya Muhammad Ren Febrian mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.